Halo Sobat Support, tahukah Anda? Dahulu kala, dunia kita pernah dipenuhi makhluk-makhluk luar biasa. Beberapa di antaranya begitu aneh, megah, dan menakjubkan, seolah datang dari dunia fantasi. Mereka menjulang, terbang melintasi samudra, atau berjalan gagah di hutan belantara. Namun, kenyataan pahitnya, hampir semua keajaiban itu telah kita hancurkan. Karena keserakahan, kebodohan, dan ketidakpedulian, makhluk-makhluk menakjubkan ini kini hanya tinggal cerita dan gambar dalam buku sejarah. Mereka telah punah selamanya, dan tak akan pernah kita saksikan lagi. Lantas, hewan-hewan apa saja yang telah hilang di tangan manusia? Nah, berikut ini 8 hewan yang punah karena ulah manusia dan tidak akan pernah Anda lihat lagi. Mammoth. Kita mulai daftar ini dengan raksasa legendaris dari zaman es, sang mammoth berbulu. Bukan sekadar versi raksasa dari gajah yang kita kenal sekarang, Sobat Support. Hewan ini adalah simbol kekuatan alam yang mampu beradaptasi dengan lingkungan paling ekstrim di planet kita. Mammoth ini benar-benar megah. Mereka menjulang hingga 3,5 meter di bahu, ditutupi bulu tebal sepanjang hampir 1 meter, gading melengkung sepanjang 4 meter, dan memiliki lapisan lemak setebal 10 cm untuk menahan dingin mematikan. Berat tubuhnya bisa mencapai 6 ton. Mereka menjelajahi padang tundra beku di Eurasia dan Amerika Utara, pemandangan yang pastinya menakjubkan bila masih bisa kita saksikan hari ini. Namun sayangnya, sehebat apapun mereka, mammoth tak mampu melawan tangan manusia. Perubahan iklim memang ikut berperan, tapi bukti menunjukkan bahwa perburuan manusia prasejarah menjadi pukulan terakhir. Bayangkan saja, satu ekor mammoth mampu menghidupi satu suku selama berbulan-bulan, dari dagingnya yang melimpah, kulit tebal untuk pakaian, hingga gadingnya yang indah untuk dijadikan perhiasan. Tapi di balik itu semua, kecerdasan dan kelicikan manusia sebagai pemburu justru menjadi bumerang. Perlahan namun pasti, mereka memusnahkan raksasa yang pernah menguasai dunia dingin. Mammoth berbulu terakhir diperkirakan hilang sekitar 4.000 tahun yang lalu di Pulau Wrangel, lepas pantai Siberia. Sebuah kisah yang menyedihkan, bagaimana makhluk perkasa yang pernah berjalan gagah di bumi, kini hanya tersisa tulang beku dan gading membisu di bawah lapisan es. Harimau Tasmania. Dari dataran beku kita beralih ke pulau misterius di selatan Australia, Tasmania. Disinilah dulu hidup makhluk yang tampak seperti perpaduan antara serigala dan kanguru, dikenal dengan nama harimau Tasmania, atau Thylacine. Meskipun disebut harimau, hewan ini sebenarnya bukan kucing besar. Ia adalah marsupial karnivora, kerabat dekat kanguru dan koala. Tubuhnya ramping, ekornya panjang dan kaku, dengan garis-garis hitam di punggungnya yang membuatnya tampak seperti harimau kecil dari dunia lain. Thylacine adalah pemburu ulung di malam hari, diam tapi mematikan. Mereka hidup damai di alam liar selama ribuan tahun, hingga manusia datang. Ketika para pemukim Eropa tiba di Tasmania pada abad ke-19, mereka menganggap Thylacine sebagai ancaman bagi ternak mereka. Tanpa berpikir panjang, pemerintah bahkan memberikan hadiah uang bagi siapapun yang berhasil membunuhnya. Dalam waktu singkat, ribuan harimau Tasmania dibantai tanpa ampun. Perburuan brutal, ditambah penyakit dan hilangnya habitat, akhirnya membuat spesies ini benar-benar musnah. Individu terakhirnya mati di kebun binatang Hobart, Tasmania, Australia, pada tahun 1936, sendirian, terkunci di kandang dingin, hanya beberapa dekade setelah ia dinyatakan hama oleh manusia. Kini, satu-satunya yang tersisa hanyalah foto hitam putih dan rekaman buram seekor makhluk yang dulu pernah disebut Raja Malam Tasmania. Sapi laut Steller. Nah, Sobat Support, kalau dua hewan sebelumnya hidup di darat, yang satu ini justru berasal dari laut dingin di sekitar Rusia dan Alaska. Namanya mungkin terdengar lucu, sapi laut Steller, tapi jangan salah, hewan ini adalah raksasa laut yang damai dan benar-benar menakjubkan.
Bayangkan seekor makhluk seperti dugong atau manatee, tapi ukurannya bisa mencapai 9 meter panjang dan berat hingga 10 ton. Kulitnya tebal dan keras seperti kayu, dan mereka menghabiskan waktu dengan damai, hanya memakan rumput laut di perairan dangkal. Tidak agresif, tidak berbahaya, bahkan bisa dibilang terlalu baik untuk bertahan di dunia yang dikuasai manusia. Sapi laut Steller pertama kali ditemukan oleh ilmuwan bernama Georg Wilhelm Steller pada tahun 1741. Namun, tragisnya, hanya 27 tahun setelah penemuannya, hewan luar biasa ini benar-benar punah. Ya, Sobat Support, belum genap 3 dekade. Para pemburu membantai mereka habis-habisan untuk diambil daging, lemak, dan kulitnya yang dianggap berharga. Mereka lambat, tidak takut pada manusia, dan itulah yang membuat mereka jadi mangsa paling mudah di lautan. Coba bayangkan, hewan sebesar itu, yang tak pernah menyakiti siapapun, justru punah karena kerakusan manusia. Ironis bukan? Burung moa. Sekarang kita beralih ke Selandia Baru, tanah yang dulu menjadi rumah bagi salah satu burung terbesar yang pernah berjalan di muka bumi, moa. Sobat Support, bayangkan seekor burung raksasa setinggi 3,6 meter dengan berat hampir 250 kg. Mereka tidak bisa terbang, tapi tubuhnya yang besar dan kaki yang kuat membuatnya menjadi penguasa hutan dan padang rumput di masanya. Yang menarik, moa tidak memiliki sayap sama sekali, bahkan tulang sayap pun nyaris tak ada, menjadikannya unik di antara semua burung di dunia. Mereka memakan daun, ranting, dan buah, hidup damai tanpa predator alami, sampai manusia datang. Ketika bangsa Maori tiba di Selandia Baru sekitar tahun 1300-an, segalanya berubah. Moa diburu besar-besaran untuk dijadikan makanan, pakaian, dan peralatan. Bayangkan, Sobat Support, seekor moa dewasa bisa memberi daging dalam jumlah besar, cukup untuk satu komunitas. Namun perburuan tanpa batas membuat populasi mereka menurun drastis hanya dalam waktu kurang dari 200 tahun. Dan tragisnya, tak lama setelah moa lenyap, burung pemangsa terbesar di dunia, elang haast, yang bergantung pada moa sebagai mangsa utama, juga ikut punah. Sebuah rantai kehidupan yang terputus, hanya karena kerakusan manusia. Quagga. Sobat Support, hewan yang satu ini mungkin akan membuat Anda mengernyit heran. Sekilas, ia tampak seperti zebra, tapi dengan setengah tubuh tanpa belang. Ya, quagga adalah salah satu makhluk paling unik yang pernah hidup di bumi. Bagian depan tubuhnya memiliki belang hitam putih khas zebra, namun bagian belakangnya polos kecoklatan seperti kuda. Kombinasi yang aneh, tapi indah, seolah alam sedang bereksperimen dengan warna dan pola. Quagga dulu hidup bebas di padang rumput Afrika Selatan, hidup berkelompok dan jinak terhadap manusia. Namun, di balik keindahannya, manusia justru melihat mereka sebagai hama. Petani pada masa itu menganggap quagga sebagai pesaing bagi ternak mereka dalam mencari rumput, sehingga mereka diburu tanpa ampun. Ribuan quagga dibunuh hanya karena dianggap mengganggu. Lebih tragisnya lagi, pemburuan itu dilakukan bahkan sebelum manusia sempat benar-benar mempelajari mereka. Pada akhir abad ke-19, quagga resmi dinyatakan punah. Individu terakhirnya mati di kebun binatang Amsterdam pada tahun 1883, sendirian, di balik jeruji besi, jauh dari padang rumput yang dulu jadi rumahnya. Kini, satu-satunya yang tersisa hanyalah foto hitam putih dan beberapa kulit yang disimpan di museum. Badak hitam Afrika Barat. Hewan berikutnya adalah simbol kekuatan sekaligus salah satu korban paling menyedihkan dari kerakusan manusia, badak hitam Afrika Barat. Spesies luar biasa ini dulu berkeliaran bebas di padang sabana Afrika, dari Chad hingga Kamerun. Mereka dikenal dengan kulit tebal abu-abu gelap, tubuh besar, dan tanduk melengkung yang megah. Namun, keindahan itulah yang menjadi kutukannya. Tanduk mereka dianggap sangat berharga di pasar gelap, digunakan untuk obat-obatan tradisional dan perhiasan, padahal tak ada bukti ilmiah sedikit pun yang membenarkan manfaatnya. Akibatnya,
Pemburu liar membantai mereka tanpa ampun selama puluhan tahun. Setiap bagian tubuh mereka dieksploitasi, dan dalam waktu singkat populasi badak hitam Afrika Barat menurun drastis. Upaya perlindungan datang terlambat. Ketika para konservasionis mulai menyadari ancaman kepunahan, jumlah mereka sudah nyaris tak tersisa. Tahun 2011 menjadi tahun yang kelam, karena saat itulah IUCN secara resmi menyatakan bahwa badak hitam Afrika Barat telah punah. Tak ada satupun individu yang tersisa di alam liar maupun di penangkaran. Kini, hanya tengkorak dan tanduk mereka yang tersisa di museum. Great Auk. Dari sabana Afrika, mari kita berlayar ke Atlantik Utara yang dingin. Di sana, pernah ada spesies burung yang sering disebut sebagai penguin dari utara. Namanya adalah Great Auk. Meskipun secara genetik berbeda, Great Auk memang terlihat dan bertingkah laku mirip penguin. Mereka besar, tingginya hampir 1 meter, pandai berenang dan menyelam untuk mencari ikan. Namun, seperti moa, mereka memiliki satu kelemahan fatal, mereka tidak bisa terbang. Sayapnya kecil dan hanya berfungsi sebagai sirip di bawah air. Great Auk menghabiskan sebagian besar hidupnya di laut, namun mereka harus kembali ke beberapa pulau terpencil untuk berkembang biak dan bertelur. Karena tidak bisa terbang, dan mereka hidup di pulau tanpa predator darat, mereka menjadi sangat jinak dan mudah didekati. Dan disinilah cerita horor dimulai. Para pelaut Eropa di abad ke-16 hingga ke-19 menemukan bahwa Great Auk adalah sumber daya yang tak ada habisnya, setidaknya, itulah yang mereka pikirkan. Bayangkan, Sobat Support, mereka tidak hanya diburu untuk dagingnya. Mereka dibantai habis-habisan untuk diambil bulu-bulu halusnya yang sangat dicari untuk membuat bantal dan kasur mewah. Para pelaut bahkan kabarnya hanya perlu mendorong mereka dari tebing untuk membunuh ribuan ekor dalam sehari. Sungguh tindakan yang sangat brutal. Karena burung ini tidak takut manusia dan tidak bisa lari, perburuan menjadi genosida. Great Auk terakhir yang tercatat dibunuh pada tahun 1844 di sebuah pulau dekat Islandia. Dalam waktu kurang dari 300 tahun, manusia menghapus seluruh spesies yang ada di Atlantik Utara. Mereka hilang bukan karena kelaparan, tapi karena fashion dan kenyamanan kasur. Burung Passenger Pigeon. Kita sampai di nomor 1. Kisah ini mungkin yang paling memukul, karena ia mengajarkan kita bahwa bahkan populasi yang sangat besar dan melimpah pun bisa lenyap dalam sekejap di tangan manusia. Inilah kisah burung Passenger Pigeon atau merpati penumpang. Bayangkan sobat, populasi mereka di Amerika Utara diperkirakan mencapai 3 hingga 5 miliar ekor. Ya, Anda tidak salah dengar, miliar. Ketika mereka terbang, kawanan mereka begitu besar, begitu padat, hingga bisa menutupi matahari dan membuat langit menjadi gelap selama berjam-jam. Mereka benar-benar penguasa udara Amerika. Dengan jumlah sebanyak itu, para pemburu dan masyarakat di abad ke-19 punya satu pemikiran yang fatal, mereka terlalu banyak untuk bisa habis. Populasi yang kolosal ini menjadi sasaran empuk. Mereka diburu secara brutal, tidak hanya untuk dagingnya yang murah, tetapi juga untuk tujuan sport shooting, menembak hanya demi kesenangan. Jaring, senapan, bahkan racun, semua digunakan untuk memusnahkan mereka. Satu hari perburuan bisa menghasilkan ribuan ekor. Kelemahan mereka adalah cara hidup mereka yang sangat sosial. Mereka berkembang biak hanya dalam koloni yang sangat besar. Begitu koloni dihancurkan oleh perburuan dan hilangnya hutan, kemampuan mereka untuk bereproduksi dan bertahan hidup langsung runtuh. Dan dalam hitungan puluhan tahun, dari miliaran, populasi mereka ambruk. Burung Passenger Pigeon terakhir yang diketahui, seekor betina bernama Martha, mati sendirian di kebun binatang Cincinnati pada tanggal 1 September 1914. Hilang. Lenyap, tidak ada lagi langit yang gelap oleh burung. Nah Sobat Support, 8 kisah ini hanyalah segelintir dari banyak spesies yang telah kita hilangkan. Dari mamut yang megah, badak yang perkasa, hingga burung Passenger Pigeon yang jumlahnya luar biasa, semuanya dikalahkan oleh satu spesies, kita. Tulis di kolom komentar, menurut Anda, pelajaran terpenting apa yang bisa kita ambil dari kepunahan 8 hewan ini?
Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.